Eh, ini lo bawa aja ke Doktif. Krim gue lo bawa ke Doktif dia mah biar percaya. Bahaya atau enggak. Gitu aja. Pertanyaannya bukan review Doktif. Sudah Nih, Bepom atau belum? Kalau sudah Bepom kan dia bilang udah gitu. Lo temen apa? Temen apa ular sih lo? Bukan masalah ular, karena ini akan membahayakannya juga di kemudian hari. Bukan. Ya gue juga tidak mungkin gue mau rekomendasikan produk yang jelas sekarang gini. Gue udah pakai produk-produk Bepom mahal luar negeri, muka gue hancur. Nggak pernah lihat sih muka gue hancur banget, mam, jerawat gede-gede. Gue tidak menyalahkan kan. Memang gue nggak cocok. Jadi gini. Gue yakin bahan ini aman. Silahkan. Cuman gue belum sempet ya untuk ke lab gitu loh. Untuk gue cek ke lab tuh gue belum sempet. Bahan ini sama krim-krim gue aman tuh gue yakin. Aman. Deh pokoknya gitu. Nggak ada bahan macem-macem gue aman. Dita, pantesan lo gak punya temen. Ngomongnya didengar aja. Intinya gue yakin bahan ini aman. Kalau gini loh, mam, intinya lo nanya kan aman atau enggak. Kalau misalnya boleh nggak sih, gue kan nggak bikin maklon. Tahu nggak, namanya orang ngobrol itu interaksi antara dua orang, bukan kamu aja yang ngoceh. Tahu nanti lu sayang, aku dulu. Lu kan dari tadi udah ngobrol nih, gue udah dengar. Masa gue nggak boleh ngobrol. Jadi gini, patokan aman atau tidaknya itu kan bukan berdasarkan pengalaman lo pakai, tapi hasil penelitiannya atau dari Bepomnya sudah menyatakan bahwa ini aman. Itu kalau yang sekarang tuh patokannya itu karena gonjang-ganjing masalah skincare yang udah kusut kayak gini gitu loh. Jadi gue ngingetin lo karena suatu ini akan bahaya buat lo sendiri gitu nantinya gitu. Tapi alhamdulillah, udah ya. Gue pakai dari jangka waktu yang amat lama ini gitu kan. Dan gue juga udah coba kayak beberapa produk Bepom yang udah besar, muka gue malah hancur, mam, gitu loh. Tapi ketika gue pakai ini, gue nggak pakai. Gue belum cek, udah gitu aja. Tapi gue yakin banget kalian silahkan cek aja ke lab. Gue yakin gak ada merkucerit, gak ada merkucerit hidroquinone tuh gak ada. Kenapa? Karena gak ada indikasi kayak gitu di muka gue tuh, gak ada indikasi kayak gitu. Tahu dari mana? Yang berurat lah, atau gosong. Nah, gue yakin, ayo coba lu bawa ya. Yakin, gue yakin berani taruhan. Gue berani taruhan. Kirim siang malamnya bawa ke lab, bawa ke Doktif. Berani yakin gue. Taruhan. Dit, ini kan kulit kita nggak ada indikator, Dit. Kulit kita nih nggak ada indikator. Kalau misalnya mungkin nggak ada dermatitis di lo apa segala macem, ya mungkin karena lo udah badak gitu loh, udah kebal gitu sama kayak gitu. Atau banyak juga yang mengandung merkuri yang lainnya, tapi ya tidak menimbulkan efek yang sebegitu rusak gitu loh. Udah sih, kayak nggak, menurut gue nggak ada. Terus gini loh, maksud gue, dan gue tidak memaksa kalian untuk beli gitu. Ini kan nanya mereka yang gue pakai dan mereka mau. Terus karena gue tidak ada izin edar, tapi gue udah orang yang memperkenalkan produk ini, berarti gue harus bertanggung jawab dong, kan begitu? Nah, ya terserah, itu aja. Ya selama ini nggak ada yang pernah sampai gue harus bawa ke dokter karena kenapa-napa, enggak gitu. Ya udah, kalau pas mereka nggak pakai, mereka balik lagi aja seperti semula, nggak ada yang hancur, gitu aja gitu. Itu ya kan, kecuali gue gue sebarin, gue bikin grand opening gitu ya kan, polosan begini ya nggak bisa. Ini by sharing antara temen dan temen aja yang mau aja, dengan garansi jaminan ya kalau muka lo kenapa-napa ya gue bertanggung jawab, karena gue yang tapi lu termasuk berani loh, Dit. Maksudnya, tapi lu termasuk berani. Maksudnya, ini bukan brand lo, dan lo berani bertanggung jawab kalau misalnya ada yang kenapa-napa. Itu termasuk berani sih. Ya karena nggak pernah ada yang kayak gitu, mam, gitu. Berarti gue nggak pernah nerima ada yang hancur gitu, nggak ada gitu loh. Nah, ini harus 20 tahun ini lo harus tahu. Kali nggak? Lo harus tahu hari gini ya, orang pasti akan ngincer. Orang yang udah Bepom aja suka kecolongan, apalagi yang belum Bepom. Jadi
ada baiknya kalau misalnya lo mau up sesuatu yang sudah BPOM, karena biar lo nya juga tidak bahaya, karena kayak gitu tuh rawan dilaporkan gitu. Ya kalau misalnya kayak BPOM itu kan gue berarti udah bikin maklon, udah bikin produk kayak gitu kan. Berarti kan gue udah ada izin Bukan, edar. maksud gue itu produk yang lu pakai 20 tahun itu. Iya, berarti kan gue juga nggak serumit ini loh, Mam. Nggak ada persyaratan. Gue bilang yang mau-mau aja. Gue gak akan bilang begitu. Gue akan jual. Ini udah aman loh guys. Dan Ini lain-lain produk gitu. lu. Bukan dari sales ya, tapi gue bisa Nah, jamin terus ini kenapa aman. lu yang harus BPOM-in? Misalnya, Maksud gue yang punya produknya itu BPOM-in gitu. oh iya, nah, iya sekarang gini, kalau misalnya gue tanya, Bepom nggak? Aman kok, aman gitu. Pasti kan kayak gitu. Nah, selama gue pakai ya aman-aman aja. Ke temen-temen gue doang aja ya. Ingat ya, ke temen-temen gue. Pernah gak gue lihat dijual ya say, di iklan-iklanin gitu nggak ada karena gue tahu tidak ada izin edarnya secara hukumnya kan seperti itu. Jadi ya cuman teman-teman yang mau aja. Pas teman-teman misalnya mukanya yang kenapa-napa ya gue bertanggung jawab karena gue yang memperkenalkan deh pokoknya kayak gitu sistemnya gitu loh. Nah, mau bilang aman 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 ternyata ada orang yang mukanya hancur. Mbak gimana sih katanya aman muka gue hancur. Nah, gue hantem dong salesnya. Nah, baru gue perpanjang dong. Ayo bawa ke lab katanya aman. Nggak pernah ada begitu sama 20 tahun tuh nggak pernah ada kayak gitu, Mam. Gitu. Tapi yang dipermasalahkan kan bukan masalah aman atau tidaknya, tapi BPOM-nya. Iya, makanya gue kalau udah ke Bepom, gue udah kayak mempromosikannya itu nggak yang terbatas gitu loh, Mam. Gue udah yang ngegas, gue gas. Ini udah Bepom ya, ada logo Bepomnya ya sayang, dibeli ya, terserah deh muka lo hancur atau enggak, bukan urusan gue, begitu kan? Yang penting ini udah Bepom, berarti cocok-cocokan ya. Beda tuh cara gue mempromosikannya. Nanti ya, Mam. Ini yang jelas sudah Bepom ya, ada logonya ya, ada barcode-nya ya, gitu. Misalnya, ngerti gak sih? Enggak. Ya namanya, sekarang gini, kalau udah Bepom kan berarti udah punya produk sendiri kan? Bepom, berarti kan udah ada, kita maklon dong berarti. Misalnya punya gue, Dita Grace Beauty gitu. Ini gue bahkan gak namain. Gak ada namanya. Iya dong. Kok lu yang namain, kan katanya ini produk orang dari sales. Iya. Harus lu namain, Dita. Bisa aja, Mam, bisa aja. Cuman kan nggak gitu sistemnya. Kalau kita mau main ke Bepom kan kita maklonnya ke pabrik, bukan ke sales ini, kan kayak gitu kan? Bukan ke salah satu sales ini, gitu loh. Maksud gue Iya, selama, ini sales ngasih lu bukan barang BPOM, maksud gue itu loh. nah, gue dia bilang sih namanya itu jualan kan dia pasti akan bilang aman kan kayak gitu ya, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau maghrib nih. Gini Mam, gini ya. Dia pokoknya jual ke gue, dia jual ke gue ya. Bepom nggak? Kalau dipakai Bepom jadi pakai nama dong, Mam. Misalnya MSBO gitu misalnya ya kan. Si reseller ini jatuhnya reseller. Iya, Ah, maksud gue, aduh. Ini urusannya nggak ada itu. Yang gue tanya, lu terima itu udah BPOM atau belum? Sesimpel itu, Dit. dia bilang pokoknya aman. Udah gitu aja. Ya, Gue ngerti, gue paham gini ya. Ini Bepom gak? Gue gak perlu itu, Mam. Karena gue punya pengalaman pakai Bepom pun gue hancur-hancuran gitu loh. Yang gue perlu, ini yang penting aman cocok di gue. Ketika misalnya nanti ada something ya, gue coba cek ke lab aja. Dan kalian cek ke lab aja. Gue yakin aja, ini aman. Dah gitu. Dan gue berani taruhan ini aman. Gak ada kandungan apa-apa. Tapi jangan dimanipulasi produknya ya. Aman, tidak ada kandungan apa-apa. Manipulasi. Maksudnya aman, tidak ada kandungan apapun. Maksudnya aman untuk dijual. Lu dari mana? Sedangkan uji labnya belum ada kan? Ya makanya. Tapi apa karena muka lo nggak hancur gitu? Dari hampir semuanya enggak baik-baik aja. Itu loh. Dari teman-teman yang dipakai sama siapa tuh? Yang kemarin sama lu ke rumah gue siapa? Siapa? Eca. Nah itu juga pakai itu. Dia itu lebih pakai tapi dia nggak pakai sunscreen. Lo gitu dia kan PM kan orangnya jadinya merah mukanya dan dia lagi masa merah gitu Dita. Enggak, dia lagi peeling, Mam. Lagi peeling. Peeling tuh masa peelingnya kayak gitu.
sama kayak kita TCE ke dokter, cuman ini pilihnya tuh hari step by step gitu loh, perlahan gitu. Kayak misalnya kita kan bisa pilih pakai retinol kayak gitu kan, banyak juga kan dijual. Cuman kalau retinol kan terlalu bagian luar aja. Kalau ini tuh sampai ke benar-benar lapisan kulit mati, itu aja sih. Ya kalau lu ngeri, ya kalau lu ngeri dan bahaya, gua kagak maksa. Tapi kan ini ada orang yang nanya lu pakai apa. Ya gue Tapi jelasin mau beli. Ya silahkan gitu loh. Gue nggak bisa jualin gembar-gembor sehari ini harus laku 100 200 karena gue tidak ada izin edar juga. enggak, Gitu. oke, Hanya lu bilang temen gue aja. lu bilang Gitu. tidak ada efek di wajah lo. Lu lihat mukanya Eca begitu. Eca karena lagi masih pengelupasan, dia kan tiem pengelupasan memang agak merah dulu. Feel off, dia bener-bener feel off, mam. Lu mukanya di glowing, kalau pakai ini nggak ada pengelupasan. Lah kalau muka yang tebel, Tapi muka jerawatan, buset pengelupasan gue gak pernah meletok-meletok. kayak gitu, demi Allah. Kayak kepiting rebus. Kalau memang kalau pengelupasan, Takut banget. kalau pengelupasan itu memang merah dulu. Merah dulu, gue pernah ke salah satu dokter aja, itu muka orang Berarti itu ada hidroquinonnya dong. Enggak, dia kandungannya ahalikores. Bahkan kalau di dokter pengelupasan itu pakai TCE bahkan. TCE peeling yang gue bilang, Dit kaki lo kenapa? Ini gue pakai TCE makanya gue nggak anjurin pakai TCE sendiri. Padahal barangnya dijual di aplikasi-aplikasi e-commerce banyak banget. Jangan pernah pakai TCE. Nih, kita Ya, kita berandai-andai. Misalnya ada yang beli nih. Ini kita berandai-andai ya Ditya sekali lagi. Iya. Ada yang beli. Dibawa lagi ke lab nih produk lo. Iya. Ini yang namanya produk kalau di Indo tuh SIG ya guys ya. Itu biasanya tuh harus segel atau apa. Jadi meminimalisir peluang untuk dimanipulasi. Nah, kalau misalnya terbukti hasil labnya itu mengandung merkuri, terus dia nuntut lo gimana? Kita berandai-andai nih.